Dalam sejarah K-pop, ada ribuan idol yang debut, ada ratusan rapper yang memegang mic, tapi hanya segelintir yang bisa disebut legenda. Di satu sisi, kita punya sang pelopor, the king of K-pop. Pria yang mengubah stereotype bahwa idol tidak bisa ngerap atau bikin lagu sendiri. G-Dragon dari Big Bang, icon fashion, jenius musik, dan definisi swag itu sendiri. Di sisi lain, kita punya The Dark Horse, Min Yoongi alias Suga alias Agus D, sosok yang membawa rap K-pop ke level emosional yang mentah. Dengan kecepatan lidah tung teknologi dan lirik yang menyayat hati tentang kesehatan mental dan realitas sosial. Ini bukan sekadar perbandingan siapa yang lebih cepat. Ini adalah benturan dua filosofi, dua generasi, dan dua gaya artistik yang berbeda. Siapa yang memiliki flow terbaik? Siapa penulis lirik yang lebih tajam? Dan siapa yang pantas menyandang gelar K-popers Best Rapper? Selamat datang di Battle Legendaris, JD versus Suga. Mari kita bedah. Untuk memahami seni mereka, kita harus melihat dari mana mereka berasal. Dan percayalah, jalannya sangat berbeda. Kwon Ji-young atau JD adalah definisi Born to be a Star. Dia sudah di industri sejak balita. Bayangkan, dia menghabiskan masa kecilnya sebagai trainee di SM Entertainment sebelum pindah ke YG. GD dibentuk oleh sistem, tapi dia memberontak dari dalam sistem itu. Dia dilatih langsung di bawah bayang-bayang hip-hop Amerika era 90-an dan awal 2000-an. Gayanya flamboyan, percaya diri, dan sejak awal dirancang untuk menjadi pusat perhatian. Sementara itu, Min Yoongi berangkat dari jalanan Daegu yang keras. Sebelum BTS ada, dia adalah rapper underground dengan nama panggung Gloss. Ceritanya legendaris. Dia harus memilih antara makan mie instan atau naik bus pulang ke rumah. Kelaparan dan keputusasaan adalah bahan bakar utamanya. Suga tidak dibentuk untuk menjadi pangeran pop. Dia berjuang mati-matian hanya untuk didengar. JD adalah evolusi idol yang menjadi seniman. Suga adalah seniman hip-hop yang terpaksa menjadi idol sebelum akhirnya merangkul identitas itu. Perbedaan akar inilah yang nantinya mempengaruhi setiap baris lirik yang mereka tulis. Mari bicara teknis. Pertama, G-Dragon, apa yang membuat rapnya unik? Bukan kecepatan. JD tidak perlu ngerap secepat kilat untuk membunuh beat. Kekuatannya ada pada diction dan karisma. Suaranya khas, sedikit sengau, dan dia suka memainkan intonasi. Dia menyeret kata-kata, menekannya dengan cara yang slurring tapi tajam. Dengarkan verse-nya di lagu Zater atau One of a Kind. JD ngerap seolah-olah dia sedang bosan, tapi tetap lebih keren dari siapapun di ruangan itu. Itu yang disebut swag. Dia tidak mencoba keras. Dia hanya ada. Dan itu sudah cukup. Sekarang, Suga. Jika JD adalah air yang mengalir santai tapi mematikan, Suga adalah senapan mesin. Teknik utamanya sering disebut tung teknologi. Artikulasi Suga sangat bersih. Bahkan, saat dia mencapai kecepatan tinggi di lagu seperti Cypher PT2 atau Agus D. Tapi bukan cuma cepat. Suga punya agresi. Ada kemarahan yang tertahan dalam deliverynya. Saat dia ngerap, kalian bisa merasakan urat lehernya menegang. Dia menyerang beatnya. Jika JD menggoda pendengar, Suga meneriaki pendengar untuk bangun dan sadar. Di atas panggung, JD adalah performer teatrikal. Dia menguasai panggung dengan gestur tubuh. Suga, dia fokus pada mic, matanya tajam, energinya meledak-ledak. Dua pendekatan berbeda. Satu hasil yang sama, hype yang gila. Inilah jantung dari perdebatan ini. Lirik, disinilah Min Yoongi alias Agus D benar-benar bersinar terang. Mixtape Agus D dan D2 adalah karya seni yang brutal. Suga membahas depresi, OCD, fobia sosial, dan sisi gelap ketenaran dengan kejujuran yang menakutkan. Di lagu The Last, dia secara harfiah menceritakan kunjungan ke psikiater bersama orang tuanya. Jarang ada idol, bahkan rapper, yang seberani ini membuka luka. Lirik Suga adalah terapi bagi jutaan orang. Dia mewakili underdog. Mereka yang merasa gagal dan tertekan. Lalu, apakah lirik GD kalah? Tentu tidak, tapi fokusnya berbeda. JD adalah penyair modern tentang dualitas. Lirik GD seringkali membahas kesepian di puncak ketenaran. Di balik kemewahan, ada Kwon Ji-young yang kesepian. Lagu Crooked terlihat seperti lagu pesta, tapi liriknya sangat menyedihkan tentang patah hati dan kekosongan. Atau lihat Divina Kamadia, di mana dia mengkritik industri hiburan yang menjadikannya produk. JD melukiskan perasaan nihilisme, perasaan hampa, meskipun memiliki segalanya. Liriknya cerdas, penuh metafora, dan seringkali satir. Suga menulis
untuk menyembuhkan luka kalian. Jide menulis, untuk menunjukkan bahwa luka itu tetap ada, bahkan saat kalian menjadi raja. Seorang rapper hebat di K-pop tidak lengkap tanpa kemampuan produksi. G-Dragon adalah alasan kenapa posisi self-producing idol itu ada. Sebelum Jide, idol hanya boneka yang menyanyikan lagu orang lain. Jide memproduseri hampir seluruh diskografi Big Bang. Lies, Haru Haru, Fantastic Baby. Dia menciptakan sound K-pop modern. Suga atau Min PD memperluas jangkauannya lebih jauh. Dia tidak hanya memproduksi untuk BTS, tapi juga untuk IU, Epic High Highs. Bahkan PSG range musik Suga sangat luas, dari hip-hop keras, R&B, hingga pop ballad. Dia membuktikan bahwa rapper bisa menjadi komposer kelas dunia yang fleksibel. Tanpa JD, mungkin tidak akan ada idol yang berani memproduksi lagu sendiri. Tanpa Suga, mungkin stigma bahwa idol rapper tidak bisa bersaing dengan rapper underground tidak akan hilang sepenuhnya. Jadi, siapa yang menang? Siapa best rappernya? Jika kalian mencari style, keunikan suara, stage presence yang tak tertandingi, dan inovasi artistik, G-Dragon adalah rajanya. Dia adalah seniman yang melampaui genre. Tapi, jika kalian mencari teknis rap, kecepatan, dan kedalaman lirik yang menyentuh jiwa tentang perjuangan mental, Suga adalah juaranya. Dia adalah penyair jalanan yang menaklukkan dunia. Kenyataannya, kita sangat beruntung hidup di masa di mana kita bisa mendengarkan karya kedua jenius ini. Mereka bukan lawan, mereka adalah dua sisi dari koin emas yang sama bernama K-pop Excellence. Sekarang, giliran kalian. Apakah kalian tim Kim Ji-young atau tim Min Yoongi? Atau kalian setuju kalau mereka berdua tidak bisa dibandingkan? Tulis argumen terbaik kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Saya KW Insights. Sampai jumpa di battle berikutnya.